Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu di minggu yang terakhir dalam bulan Maret 2020 ini, tanggal 28. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan masuk ke ulang tahun COVID-19 di Indonesia, ya bulan April. Baik, topik yang akan saya bagikan pada hari ini, saya beri judul, yang diberi banyak akan dituntut banyak. Obsesi kita biasanya pengen mendapatkan sesuatu yang lebih, pengen menjadi makin kaya, pengen makin cantik, pengen makin berprestasi, pengen makin ganteng, dan sebagainya. Pokoknya yang lebih-lebih. Saya salah satu penggemar dari film Spider-Man. Saya senang sekali ada beberapa filsafat yang ada di film itu. Salah satunya ketika Paman Ben menasihati Peter Parker, tokoh yang ada di balik dari Spider-Man tadi. Paman Ben itu berkata, di balik kekuatan yang besar ada tanggung jawab. Nah, saudara, banyak orang Kristen tidak menyadari dengan apa yang dia minta. Karena yang penting mintanya sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, tanpa mengerti bahwa di balik permintaan itu ada tanggung jawab yang besar. Kita baca dalam Lukas pasal 12, 48b. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saya ulangi, yang bagian terakhir, kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Bapak Ibu, ada kata lebih banyak lagi dituntut. Ini harus menjadi satu perhatian bagi kita. Ayat ini diambil dari sebuah perikop di Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 48 tentang kewaspadaan. Perikop ini berbicara tentang setiap hamba yang harus tetap bekerja dan sigap dengan rajin sambil menunggu tuannya pulang dari pesta perkawinan. Apapun kondisi si hamba, capek atau tidak, tetap harus sigap mempersiapkan kedatangan tuannya. Perikop ini diawali dengan ayat 35 yang berkata, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ikat pinggang yang diikat ini karena baju orang Yahudi zaman itu seperti daster ya, seperti jubah. Maka supaya tidak nyerimpeti saat bekerja, dikatakan di situ harus diikat ya, supaya bisa sigap dalam bekerja. Perintah supaya mengikat-ikat pinggang ya, ikat pinggang zaman dulu itu jangan dibayangkan kayak kita zaman sekarang itu pakai kulit ada cantolannya ya. Zaman dulu ikat pinggang ini terbuat dari kain semacam selendang. Nah, perintah ini dimaksudkan adalah supaya setiap orang itu siap selalu bekerja walau tanpa diawasi. Bekerja adalah lambang mengerjakan tugas sang tuan, sekalipun sang tuan tadi tidak ada di tempat. Tapi para hamba atau para pelayan tadi harus tetap bekerja. Alkitab mengajarkan tidak ada waktu untuk santai atau bermalas-malasan atau hidup semaunya sendiri. Di dalam Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10 adalah kisah yang menarik. Ya, saya akan bacakan. Siapakah dari antara kamu yang mempunyai hamba yang sedang membaca atau menggembala akan berkata kepada hambanya itu ketika ia kembali dari ladang, mari duduklah dan makan. Bukankah ia malah akan berkata kepada hambanya itu, siapkanlah makanan untukku dan berpakaianlah yang layak untuk melayaniku selagi aku makan dan minum. Sesudah itu barulah kamu boleh makan dan minum. Apakah ia akan berterima kasih kepada hambanya itu karena melakukan yang diperintahkannya? Begitu juga dengan kamu, apabila kamu sudah melakukan semua yang diperintahkan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba yang tidak berharga, kami hanya melakukan apa yang wajib kami lakukan. Dalam Lukas 17 dan banyak lainnya, ada perkara yang menarik, bahwa Tuhan Yesus memandang hubungan umatnya dengan beliau itu sebagai hubungan antara Tuhan dan hamba. Bapak Ibu mesti mengerti konteks hamba pada masa Tuhan Yesus. Dalam bahasa asli Yunani yang dipakai oleh Alkitab adalah doulos, itu budak. Seorang hamba atau seorang budak itu tidak memiliki kebebasan sama sekali. Begitu seorang tuan membeli budak itu, maka hidup dan matinya, dia mau capek, dia mau miskin, mau sakit, itu semua ditentukan oleh sang tuan.
Jadi seorang budak atau seorang hamba itu tidak mempunyai hak lagi karena dia sudah dibeli oleh sang Tuhan. Nah, Tuhan Yesus itu memakai perumpamaan hamba atau doulos atau budak tadi untuk menggambarkan salah satu hubungan antara Allah dengan manusia. Nah, ini ada dua jenis hubungan dengan Allah. Ya, hubungan antara kita dengan Allah. Yang pertama, itu dahulu saya menerapkan yang saya istilahkan hubungan progresif. Artinya ada peningkatan level hubungan, mulai dari level hamba, lalu naik ke level sahabat, lalu naik ke level anak, lalu naik ke level mempelai. Semuanya ada di dalam Alkitab dan Bapak Ibu bisa baca sendiri. Sebetulnya sah-sah saja ajaran tersebut dalam iman Kristiani kita diterapkan atau diajarkan, tetapi Anda harus mengerti dari sudut pandang mana dan dari sudut kebenaran yang harus kita terapkan, harus kita pelajari. Juga kita juga tidak boleh lupa bahwa pengajaran itu juga harus dilihat dari sudut tanggung jawab. Tanpa mengerti sudut pandang mana Anda melihat, Anda akan salah mengerti dan akhirnya salah melangkah. Hubungan progresif tadi dapat diterapkan jika dari sudut pandang optimisme dari tidak ada harapan, rasa tertuduh kepada tuduhan-tuduhan iblis karena seseorang telah jatuh di dalam dosa, lalu Tuhan memberikan sebuah pengharapan kepada harapan untuk diselamatkan karena adanya grace atau anugerah Allah. Karena tanpa grace, tanpa mengerti grace atau anugerah, orang berdosa akan merasa tertuduh terus karena tidak merasa ada kelayakan berdiri di hadapan Tuhan. Maka di dalam Ibrani pasal 4 ayat 16, Tuhan memberikan penghiburan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ya, Ibrani pasal 4:16 ini menguatkan kita, meneguhkan kepada kita nggak perlu takut lagi menghadap tahta kasih karunia Allah, menghadap yang maha tinggi. Karena di situ ada grace. Tetapi hubungan progresif ini tidak dimaksud untuk membuat orang lantas besar kepala. Artinya tidak boleh membuat orang menjadi hidup semaunya sendiri, tidak ada penundukan diri kepada kebenaran dan panggilan Tuhan. Karena banyak orang salah mengerti tentang grace atau anugerah ini, kemudian dia menjadi orang yang sombong rohani. Misalnya menganggap orang lain itu lebih rendah, orang yang beragama lain lebih rendah, orang yang tidak sealiran dengan dia walaupun sama Kristen itu lebih rendah. Salah mengartikan tentang grace atau anugerah, itu banyak orang modern itu menganggap grace tadi sebagai jalan pintas untuk mendapatkan semua keinginan manusia dan jalan pintas untuk menuju ke surga. Kecenderungan kita adalah mudah jatuh di dalam dosa yang lama, dalam kubangan yang lama. Minimal, kubangan itu adalah yang disebut besar kepala, kesombongan. Apalagi jika sudah mendapat predikat sebagai anak Allah, seakan-akan boleh mengatur Allah semaunya sendiri seperti seorang anak kecil yang umur balita itu mengatur ibunya. Orang Kristen semacam ini sepertinya mau terus bermanja-manja sebagai balita yang boleh minta terus mainan, yang boleh minta terus apapun yang dia sukai, walaupun sebetulnya itu ibunya merasa enggan untuk memberikan. Terus hubungan yang kedua adalah hubungan tanggung jawab. Jenis hubungan yang kedua ini adalah berdasarkan tanggung jawab. Maka apapun sudut pandangnya, semua mengandung tanggung jawab. Anda melihat hubungan kita dengan Allah sebagai hamba itu mengacu tadi Lukas pasal 17 ayat 7 dan 10. Jelas bahwa tidak ada ruang untuk memalaskan diri di wilayah kerja sang Tuhan. Terus, saudara mau melihat hubungan kita dengan Allah sebagai sahabat. Ini harus dipandang pada rasa pengertian sepenanggungan yang dialami dan diderita oleh sahabatnya, supaya tumbuh empati dengan normal. Kalau saudara mengerti penderitaan Tuhan Yesus, mengerti tangisan Tuhan Yesus di Getsemani, mengerti peluhnya yang berubah menjadi darah seperti darah itu karena menahan sakit, menahan ketakutan, menahan kesedihan, maka kita bisa mengerti betapa berat perjuangan Tuhan dan saudara tidak akan menjadi orang yang santai-santai di muka bumi ini. Kalau saudara melihat hubungan saudara dengan Allah sebagai anak, maka Anda akan mengerti ada warisan dan warisan itu menuntut pertanggungjawaban karena warisan dari ayahnya yaitu warisan kebesaran dan kehormatan, nama baik sang bapa itu harus dijaga.
maka kelakuan kita itu harus benar-benar menunjukkan kehormatan sebagai pangeran-pangeran kerajaan Allah yang suci dan kudus. Menunjukkan siapa Bapa kita. Ya, tidak lantas karena kita ini anak Allah terus kita sewenang-wenang, kita sombong, kita foya-foya, kita berhura-hura, kita lupa diri. Enggak begitu. Terus hubungan yang terakhir adalah mempelai. Bapak Ibu, jangan berpikir bahwa kita nanti jadi seperti dalam tanda kutip istrinya Tuhan, mempelainya Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, justru ketika seseorang wanita menjadi istri dari seorang pria, maka tanggung jawabnya menjadi besar. Karena tugas wanita yang telah menjadi istri adalah bagaimana tahu mengatur rumah tangganya, bagaimana tahu mendidik anak-anaknya, sehingga sang suami puas dan bisa mempercayakan rumah tangganya kepada sang istri. Bayangin kalau istrinya itu menjadi seorang wanita yang pemboros, seperti kayak masih muda, masih gadis dulu, jalan sana, jalan sini, beli sana, beli sini, walaupun tidak terlalu diperlukan, ya bangkrutlah rumah tangga itu. Ya, toh? Jadi wanita yang sudah menjadi seorang istri mestinya tahu bagaimana mengatur keuangan, bagaimana mengatur kehidupan rumah tangga. Saya mau berbicara tentang tanggung jawab. Tanggung jawab adalah bentuk ungkapan terima kasih dan pengabdian diri seseorang kepada orang yang telah memberkati, kepada orang yang telah menolong, kepada orang yang telah berbaik hati kepadanya. Saya bekerja di sebuah perusahaan yang besar. Saya diberi kepercayaan oleh pemimpin perusahaan dan pemilik perusahaan untuk memimpin sebuah bagian. Anak buah saya ada 200-an orang. Mereka datang dari berbagai latar belakang dan sifat. Ada yang kerjanya maunya asal-asalan, terima gaji doang. Ya, ada yang pemalas, ada yang ceroboh atau masa bodoh dengan pekerjaan, dengan kualitas. Nah, tugas saya adalah mengingatkan mereka untuk bekerja sebagaimana performa yang diharapkan oleh perusahaan. Salah satu tugas saya adalah mengelola alat berat. Saya mengelola ada banyak alat berat yang nilainya sangat besar, ratusan miliar. Saya menekankan kepada bawahan saya pentingnya perawatan alat-alat tersebut dan saya akan menegur bawahan saya jika mereka bersifat sembrono dalam merawat alat-alat berat tadi atau bekerja dengan ngawur. Kenapa? Karena saya telah menerima tanggung jawab dari perusahaan, dari pemilik. Saya memang mendapat kompensasi berupa gaji dan fasilitas lainnya. Lalu pemilik perusahaan itu mempercayakan asetnya kepada saya. Dan aset yang saya kelola tadi memang tidak terlalu besar ya, bukan triliunan, paling nilainya hanya baru ratusan miliar. Tetapi pemilik yang mempercayakan kepada saya itu kan dia menginginkan supaya aset yang dipercayakan kepada saya itu bisa bertahan lama, bisa dipakai dengan efektif. Maka saya nggak bisa duduk diam di belakang meja, saya sering kontrol ke lapangan untuk melihat dan mengarahkan anak-anak buah saya, memastikan mereka mengerjakan dengan benar, walaupun bisa saja saya cukup mendengar laporan dari asisten saya. Belum lagi proyek-proyek strategis yang dipercayakan kepada saya yang nilainya juga puluhan miliar. Tentu saya harus mendesain dengan hati-hati, saya harus benar-benar memastikan bahwa proyek ini tidak salah rancangan, tidak memboroskan keuangan perusahaan dan tepat sasaran. Saya berpikir tentang risiko-risiko yang kemungkinan terjadi, baik risiko konstruksi maupun risiko finansial. Pekerjaan yang lainnya, saya ditugasi membuat waduk atau bendungan untuk keperluan irigasi saat musim kemarau. Saya mendesain waduk tersebut tuh dengan memikirkan perawatan jangka panjang, supaya tidak menyulitkan tim perawatan pada masa yang akan datang di kemudian hari. Teman sejawat saya mengatakan, nggak usahlah terlalu ideal, toh saat perawatan tiba, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kamu sudah pensiun dari perusahaan, biarkan saja penerusmu yang melanjutkan. Tapi saya kan nggak bisa begitu. Memang saya akan pensiun dari perusahaan ini. Memang pemilik atau pemimpin yang akan datang tidak akan ingat saya lagi. Tetapi saya tidak mau sekedar makan gaji, terus kemudian saya bersikap masa bodoh. Tugas saya adalah membuat sebuah desain yang membuat perusahaan ini bisa bertahan selama-lamanya dia bisa. Jadi saya nggak bisa tutup mata jika pada suatu saat perusahaan ini bangkrut misalnya. Kenapa? Karena di perusahaan ini itu ada ratusan ribu orang yang bergantung dari perusahaan ini. Ada 25 ribuan orang yang bekerja di perusahaan ini. Dan anak istri ataupun saudara yang bersama dengan karyawan-karyawan tadi
itu ada ratusan ribu. Jadi bisa dibayangin kalau perusahaan ini bangkrut atau tutup, maka apa nasib seratusan ribu orang tadi. Jadi saya nggak bisa tinggal diam. Saya mempunyai idealisme, saya harus meninggalkan warisan atau heritage kepada anak buah saya berupa etos kerja yang benar. Dan saya selalu menekankan, sekalipun pemimpin atau pemilik perusahaan kita ini tidak melihat kerja keras kita tiap hari, tetapi ada Tuhan yang melihat kita. Jangan bekerja karena dilihat oleh manusia. Itulah nilai saya, bahwa rasa tanggung jawab saya karena sebagai ucapan terima kasih saya, karena saya telah dapat menghidupi keluarga saya, anak-anak saya dapat selesai sekolah, itu berkat dari perusahaan ini, maka saya harus mengembalikan terima kasih saya dengan cara saya bekerja dengan baik, saya bekerja dengan penuh tanggung jawab. Pertanyaannya adalah, apakah Anda ketika Anda mengerti tentang tanggung jawab tadi, apakah Anda tahu mengatur rumah tangga kerajaan yang besar ini? Sebagai anak, apakah Anda tahu menjaga kehormatan sang Bapa? Sebagai sahabat, apakah Anda telah berani bersama-sama hidup dengan kesusahan yang dialami oleh sahabat agung kita, Tuhan Yesus, dalam membawa orang-orang yang terhilang untuk bisa diselamatkan? Sebagai pekerjanya Allah, tahukah Anda apa yang harus dikerjakan untuk mengerjakan kehendak Sang Tuhan? Jika Anda belum mencapai standar demikian, anak yang tidak mengerti apa yang dikehendaki Bapa, anak yang masih semaunya sendiri itu masih dikategorikan sebagai anak haram atau notos di dalam Ibrani pasal 12 ayat 6. Dan itu sama saja bahwa orang yang belum mengerti kehendak Bapa, orang yang belum mengerjakan apa yang diinginin oleh Bapa, itu belum mendapat jaminan keselamatan walaupun ia menjadi orang Kristen. Karena grace hanya diperuntukkan buat orang yang dapat memenuhi standar yang dituntut oleh Allah. Pada kenyataannya banyak orang Kristen menyalahgunakan grace atau anugerah dari Tuhan tadi hanya untuk mengumbar keserakahannya, hanya untuk memuaskan kedagingannya, keinginan matanya. Saya katakan kekayaan dan kemakmuran belum tentu solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah kesusahan hidup. Mujizat kesembuhan juga bukan solusi terbaik untuk membebaskan seseorang dari penderitaan sakit penyakit atau dari cacat tubuh. Saya masih ingat cerita teman saya yang menceritakan bahwa temannya yang merayunya bekerja di salah satu pabrik milik temannya, karena jika teman saya itu bekerja di perusahaan temannya tadi, di mana teman saya itu sudah sangat dipercaya keluarga temannya tadi sama istri temannya, maka teman-teman saya tadi itu bisa memakai alasan kalau mau berselingkuh itu pakai alasan sedang rapat dengan teman saya. Saudara, teman-teman saya tadi adalah seorang majelis dari gereja karismatik yang terkenal di Indonesia. Bisa dibayangin seorang majelis punya otak yang seperti itu. Saya masih ingat seorang teman saya yang terkena darah tinggi, mengalami stroke, sudah koma, dan 2 kali dia mengalami seperti itu. Dan ketika saya datang, saya berdoa untuknya, dan Tuhan menyembuhkan ketika kami berdoa. Tetapi ia mengakhiri perjalanan hidupnya dengan sesuatu yang buruk. Dia jatuh di dalam perzinahan dan hidup dengan menjauh dari panggilan Tuhan. Ada orang yang lolos dari kelumpuhan akibat stroke, sembuh dari kanker, tetapi kembali jatuh di dalam kubangan yang lainnya. Saya kadang menyesal mengapa saya berdoa untuk kesembuhan mereka, sementara mereka tidak dapat mempertanggungjawabkan mujizat yang mereka terima. Tidak heran Tuhan mengingatkan kepada kita dari Matius pasal 19 ayat 23-24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Kenapa? Karena orang tidak tahan dengan kekayaannya. Orang yang sudah ditimbuni dengan harta itu jarang yang sekali ingat kepada Tuhan, jarang sekali ingat kepada pekerjaan Tuhan. Karena yang dia ingat adalah bagaimana memuaskan dirinya untuk bersenang-senang dahulu. Lukas pasal 12 ayat yang ke-15, katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung kepada kekayaan itu." Saudara, banyak orang terperangkap dengan ketamakan ketika dia memiliki atau mendapatkan harta yang banyak.
Dia bisa lupa diri, akhirnya hidup di dalam kenajisan. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 14, ada seorang yang baru disembuhkan dari sakitnya. Nah, Tuhan mengingatkan kepada orang tersebut demikian. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang tidak menyadari apa kegunaan kekayaan yang diberikan Tuhan. Banyak orang tidak menyadari untuk apa ia disembuhkan dari penyakit yang mematikan. Dahulu saya membuka pelayanan bersama seorang teman dan kami memberi nama House of Healing. Kami mempraktekkan pelayanan kesembuhan, ya seperti layaknya dukun lah gitu. Banyak orang datang dari berbagai suku dan berbagai penyakit dan mereka pulang dengan kesembuhan. Ada yang datang digotong dengan kondisi sudah lumpuh, pulang dapat berjalan. Ada orang yang tangannya sudah tidak bisa bergerak, lalu bisa bergerak bahkan bisa angkat berat. Tapi mereka itu seperti 9 orang yang disembuhkan dari penyakit kusta, tetapi setelah sembuh mereka tidak kembali kepada Tuhan. Itu saudara bisa baca di Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Ada 10 orang kusta, hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan untuk berterima kasih, yang 9-nya lupa diri. Lalu kami punya program beasiswa anak asuh. Ada puluhan anak yang kami beri bantu beasiswa sekolahnya. Lalu ada beberapa teman yang menyisihkan gajinya untuk juga bersama-sama dengan saya memberi beasiswa. Tetapi anak-anak asuh yang kami bantu dan juga orang tuanya itu nggak tahu bagaimana membalas budi kepada Tuhan. Ada beberapa orang yang bahkan murtad meninggalkan Tuhan. Pengalaman ini akhirnya mendewasakan saya dan melihat siapa manusia sebenarnya. Sesungguhnya banyak orang yang tidak tulus mencari Tuhan. Kebanyakan hanya memanfaatkan Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Nah, itulah sebabnya saya tidak mengajarkan grace seperti para pengkhotbah lainnya pada saat ini. Saya tidak ingin Anda hanya memanfaatkan Allah semata-mata untuk kepentinganmu sendiri. Saya tidak ingin Anda bersifat munafik, kurang ajar kepada Allah. Saya mau Anda benar-benar menghormati Tuhan. Nah, kembali kepada Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 48. Tadi kita berbicara tentang hamba yang harus tetap bersiap sedia menyambut sang Tuan. Ya, tadi di ayat 35 Tuhan katakan supaya tetap berikat pinggangkan dan pelitamu harus tetap menyala. Mengapa? Karena seseorang harus terus berjaga-jaga. Ada 2 hal yang ditekankan oleh Tuhan. Mengapa harus berjaga-jaga? Ayat 39. Jangan sampai Tuhan mendapati hartanya dicuri karena para hambanya tadi tidak berjaga-jaga. Tuhan tidak menghendaki si jahat yaitu iblis berhasil mencuri hasil yang dikumpulkan oleh Tuhan. Tuhan tidak mau panenannya itu, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan, itu dicuri oleh iblis. Jadi hamba-hamba Tuhan adalah para penjaga jiwa-jiwa. Itu bertanggung jawab penuh untuk menjaga jiwa-jiwa, menjaga umatnya itu jangan sampai disesatkan. Terus yang kedua, hamba yang selalu melakukan tugasnya ayat 43 sampai 47. Bapak Ibu, sebelum CCTV yang dapat memantau para pekerjanya melihat dari jarak jauh, Tuhan sudah mengingatkan hal ini di ayat 43-47. Di rumah saya itu saya pasangi beberapa kamera dan saya dapat memonitor apa yang terjadi di rumah walaupun saya sedang di luar rumah. Ya, saya bisa melihat dari HP Android saya untuk melihat apa yang terekam di dalam kamera tersebut. Nah, demikian Tuhan dapat memonitor kehidupan kita secara detail, walaupun kita nggak melihat sosok Tuhan. Bahkan Tuhan dapat menilik hati kita. Apakah kita cukup setia dan tulus kepadanya, ataukah kita hanyalah orang-orang yang munafik yang hanya mencari enaknya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, jika Tuhan mempercayakan sebuah kepercayaan yang besar, di belakangnya itu ada buntutnya, yaitu tanggung jawab yang besar. Entahkah kita punya badan yang sehat, ya kita harus jaga kesehatan kita dengan baik, dengan makan makanan yang baik, yang sehat, istirahat yang baik. Saudara, orang-orang yang perokok, pemabuk, minuman keras, pecandu narkoba, sesungguhnya itu orang-orang yang kurang ajar dan tidak tahu diri. Mereka diberi badan yang baik, tetapi mereka merusaknya. Jika kita punya usaha yang maju, gaji yang besar, Anda harus tahu untuk apa uang yang diberikan Tuhan melalui perusahaan, melalui bisnis saudara itu demikian berlimpah.
tentu bukan supaya Anda bisa berfoya-foya. Saya belajar sejak muda, uang yang saya dapat bukan untuk foya-foya atau belanja semaunya sendiri. Jika kita punya pikiran yang waras, yang sehat, gunakan pikiranmu untuk memikirkan firman Tuhan. Gunakan pikiranmu untuk memikirkan pekerjaan Tuhan. Ingat, banyak orang pada akhir-akhir zaman ini ya menjadi tidak waras, emosi mereka menjadi tidak stabil. Ya, karena mereka membuka peluang kepada iblis menyerang dan merusak pikiran mereka. Orang mengalami BPD yang borderline personality disorder yang minggu lalu saya bagikan. Orang mengalami bipolar, skizofrenia, dan lain-lain. Saya melihat mereka itu karena tidak sungguh-sungguh mengenal Allah dan tidak tunduk kepada firman. Kebahagiaan mereka dicantolkan kepada harta. Kebahagiaan mereka dicantolkan kepada kehormatan, kejayaan. Sehingga mereka dibuat stres karena sesuatu hal yang tidak mereka capai. Orang yang mengalami gangguan jiwa adalah orang-orang yang lemah jiwanya, tetapi terlibat di dalam konflik-konflik yang berat, masalah-masalah yang berat, yang otak mereka tidak kuat menanggungnya. Ada seorang ibu rumah tangga mengalami skizofrenia. Ia merasa selalu ada orang yang membuntuti dan mau mencelakakan, sampai pernah memanggil polisi karena ia merasa ada orang yang bersembunyi di pohon di belakang rumahnya. Akhirnya polisi itu tahu kondisi sang ibu tadi dan polisi menyarankan kepada suaminya supaya membawa istrinya ke dokter jiwa. Dan benar setelah diteliti oleh dokter jiwa bahwa sang ibu tadi mengidap skizofrenia. Suami sadar ia turut ambil bagian dalam menyebabkan istrinya mengalami sakit tersebut. Karena di awal-awal pernikahan mereka sering berantem dengan keras. Istrinya tidak mempunyai teman curhat selain mengurung diri di rumah dan tertekan di dalam rumah. Dari pengalaman pelayanan orang yang mengalami delusi, pecah kepribadian, emosi yang tidak stabil karena BPD atau borderline personality disorder dan berbagai mental disorder lainnya, gangguan kejiwaan lainnya, hingga penyimpangan seksual, perselingkuhan, dan segala macam hal-hal yang buruk, ya semuanya itu tidak lepas dari demonic possessive dan demonic obsessive yang kemarin saya bagikan. Namun kerusakan jiwa yang lebih parah memang harus dibantu dengan berbagai metode pengobatan. Menurut saya itu tidak cukup hanya dengan didoakan saja. Orang harus ada pertolongan dengan obat-obatan atau konseling yang intensif. Namun dari Lukas 12:48 tadi, sebetulnya kita mempunyai gambaran yang jelas bagaimana kita bisa melindungi diri dari kerusakan jiwa. Ini tidak lepas dari bagaimana memahami hubungan dengan Tuhan berdasarkan kasih. Ada beda antara fanatisme agamawi atau mabuk agamawi dengan orang yang mengasihi Tuhan. Seorang yang aktif melayani belum tentu ia mengasihi Tuhan. Seorang yang banyak berdoa, banyak berkhotbah, memimpin pujian, guru sekolah minggu, tidak selalu telah mengasihi Tuhan. Bisa jadi ia hanya sedang mabuk agama. Bisa jadi orang hanya berpura-pura rohani. Orang seperti ini sebetulnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tapi sebetulnya hidup dengan kedagingan. Anda bisa melihat gaya atau karakter ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada zaman Yesus. Saya tidak memungkiri bahwa mereka adalah orang-orang saleh menurut standar keagamaan di zamannya. Tetapi sesungguhnya hanyalah orang-orang yang dimabuk agama, sehingga mereka buta secara rohani. Mereka tidak bisa membedakan kebenaran. Dan orang-orang semacam ini bisa berbicara atas nama agama, menegakkan hukum-hukum agama secara membabi buta, tanpa ada belas kasihan, dan mereka sulit untuk mengerti inti pengajaran Tuhan yang sehat. Nah, harus disadari benar bahwa firman Tuhan yang sebaik apapun dapat dipelintir orang, lalu dipakai untuk menyesatkan orang lain. Alkitab telah berkata demikian di dalam Matius pasal 18 ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Saya sering berkata bahwa setiap orang bisa memutar firman Tuhan semaunya sendiri. Ya, semau mereka mau memelintir seperti karet. Ya, mereka suka memelintir firman Tuhan, itu adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Mereka pelintir untuk memuaskan egonya, memuaskan jiwanya sendiri. Misalnya, seorang yang disakiti hatinya, atau seorang yang merasa dirugikan, entahkah dia salah atau benar, dan ia merasa dizolimi, lalu ia membenci orang yang dianggap merugikan tadi dengan dalih
Daging saya kan lemah, seperti kata Tuhan Yesus. Jadi saya mau membenci dia ya hak saya. Dan seorang yang ingin kaya memakai Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14, Mazmur 91, Maleakhi 3 ayat 3, ayat 10 sampai 11 dan lain-lain untuk mengejar berkat supaya makin kaya tanpa tahu tanggung jawab menggunakan kekayaannya. Tahunya pokoknya kaya itu enak hidupnya. Maka Tuhan Yesus benar-benar mengingatkan supaya kita mengerti tanggung jawab di balik anugerah yang besar. Saya sering mengingatkan bahwa Alkitab bukan buku dogmatika satu bab. Kita tidak bisa membatasi keyakinan kita, kebenaran yang harus kita ikuti itu berdasarkan dari satu dogma yang diambil dari satu ayat. Kita harus belajar melihat Alkitab itu secara keseluruhan. Kita harus melihat dan mengerti konteks atau latar belakang dari suatu ayat atau dari suatu kisah itu terjadi. Seorang bertanya kepada saya, rumusan apa yang pasti supaya kita tidak salah mengerti dan tersesatkan? Saya katakan tidak ada rumusan yang pasti, tidak ada 1+1 sama dengan 2. Yang ada adalah tuntunan Roh Kudus untuk mengerti seluruh kehendak Bapa. Alkitab hanya memberi panduan umum jika kita mau mengerti kehendak Allah dengan benar. Nah, untuk itu saudara pertama harus punya rasa haus pada kebenaran. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Terus yang kedua, ada kerendahan hati untuk mau diajar oleh Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6, sebab Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan mencambuk orang yang diterimanya sebagai anak. Bapak Ibu, keselamatan yang diberikan sebagai anugerah itu dimintakan tanggung jawab yang berat. Karena keselamatan yang kita alami dari penebusan dosa yang kita terima dari Tuhan memang diberikan secara cuma-cuma. Tetapi bukan berarti kita boleh bebas dari tanggung jawab dan hidup semaunya. Apalagi lantas Tuhan memberkati dengan kesejahteraan, mujizat, dan karunia-karunia roh. Bapak Ibu, saya ingatkan, jangan sampai Anda jadi sombong ya. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban kepada kita pada masa penghakiman akhir kelak. Sebab kita akan dihakimi berdasarkan apa yang kita perbuat, bukan apa yang kita percayai. Dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat 12 dan 13 dikatakan, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Saya garis bawahi, dihakimi menurut perbuatannya, bukan dari apa yang diyakini. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap pekerjaan kita, setiap kelakuan kita, bahkan setiap apa yang ada dalam pikiran kita itu termonitor, tercatat, terekam dalam kitab kehidupan kita masing-masing. Saat ini saya mengajarin Anda bukan lagi untuk konsumsi anak-anak lagi. Dahulu saya menyuapi Anda dengan makanan bubur terus, ya karena Anda masih anak-anak rohani. Setiap ada masalah, saya menghibur Anda, mengkhotbahkan Anda bahwa Tuhan adalah Bapa yang siap untuk menolong. Bapa yang baik, tangannya terbuka untukmu. Tetapi kan Tuhan tidak mau Anda kanak-kanak terus. Mana ada orang tua yang tahan yang anaknya sudah umur 20 tahun tetapi harus diberi dot terus dan disuapi dengan bubur terus. Capek deh. Ya kan? Beberapa dari Anda itu terlalu lamban menurut ukuran waktu Tuhan. Ya. Teman saya berkata bahwa jemaat di gerejanya itu yang bergereja itu bisa ada yang lebih 30 tahun. Ya. Nah, seharusnya kalau mereka sekolah sekuler itu mereka sudah bergelar S3. Tapi kenyataannya kan tidak. Karena banyak orang itu seperti laler ya, seperti lalat yang tidak pernah lepas ketertarikannya dari barang busuk atau bangkai. Karena otak laler itu selalu menarik dirinya ke lokasi yang menarik hatinya walaupun itu bangkai atau makanan yang diminati, misalnya di meja makan gitu. Dia mau ngerubungi terus. Nah, orang mukul dia lari.
Tapi karena otaknya sudah tertuju kepada daya tarik tersebut, dia akan datang lagi ke meja tersebut, dia akan mudah dipukul akhirnya. Ya, kita banyak sekali seperti itu. Seperti otak-otak laler tadi. Ya, tidak dapat membedakan ini bahaya, ini kebenaran, ini kekekalan, ini neraka. Sekarang saya mau mendidik Anda dengan keras supaya Anda tidak dimakan iblis. Suka atau tidak, ini harus yang kita lalui. Coba Anda pikirkan, untuk apa saya harus menyisihkan uang saya untuk membuat ruang kelas pemuritan ini, padahal uang itu bisa saya investasikan untuk makin memperkaya saya sendiri. Atau setidaknya saya bisa jalan-jalan ke Eropa atau ke Amerika. Ya, karena saya mau Anda terdidik oleh firman Tuhan, oleh kebenaran Tuhan. Entah Anda mengerti atau tidak, tapi saya paling tidak sudah berjuang untuk menuju ke sana. Karena saya telah melihat jauh ke depan. Saya melihat apa yang terjadi di Eropa dan di Australia. Tahun 1960-an, menurut sensus, orang masih mengakui Kristen di Inggris itu masih 70%. Tetapi sejak era baby boomers, tahun 1960 ke atas, ya, dan sensus yang terakhir itu di Inggris hanya ada 50% yang masih mengakui dirinya orang Kristen. Nah, di daratan Eropa lebih parah lagi. Bahkan di Jerman itu tidak lebih daripada 10%. Di beberapa negara Eropa hanya 5%. Lihat apa yang terjadi di generasi muda di negara-negara barat. Mereka hanya mengenal kehidupan mewah, hura-hura, dan seks bebas. Coba Anda pikirin deh, kenapa saya menyisihkan uang untuk membuat ruang menara doa ini. Saya telah memberitahukan kepada Anda tentang nasib sebuah kerajaan Kristen yang terkuat pada abad 15, Bizantium. Itu runtuh ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II dari Turki. Terus kemudian, sebelum tahun 1945, negara terkuat, terkaya, terjaya di dunia ini adalah Inggris Raya. Sampai motonya matahari tidak pernah terbenam di wilayah Inggris. Tetapi setelah tahun 1950 Inggris bangkrut dan Inggris hanyalah menjadi negara kecil yang sedang sekarat dan tak pernah menjadi negara adidaya lagi. Era tahun 1945 sampai 1980 adalah era Amerika Serikat. Sedemikian kayanya sampai ia bisa menolong negara-negara yang hancur karena Perang Dunia Kedua dan menjadi panutan bagi penegakan demokrasi, keadilan, dan persamaan hak. Nah, salah satu negara yang diuntungkan adalah Indonesia karena Indonesia bisa menjadi NKRI dari Sabang sampai Merauke itu berkat diplomasi Amerika. Tetapi sekarang Amerika Serikat bukan negara terkuat ekonominya. Mereka sedang bangkrut ekonominya. Mereka memang masih negara terkuat militernya, tetapi mereka bukan penguasa ekonomi dunia lagi. Ia seperti raksasa yang kropos, di mana industri-industri penopangnya itu sedang berguguran dan kalah bersaing dengan Cina. Kenapa? Karena seperti di dalam Yeskiel pasal 22 ayat 30 yang berkali-kali saya ingatkan kepada saudara, tidak banyak lagi orang yang sungguh-sungguh mau berdoa mempertahankan negerinya di hadapan Tuhan. Yang saya lihat sekarang adalah bahwa orang-orang Kristen zaman sekarang ini itu seperti penggenapan nubuatan Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai 8 dan nubuatan Tuhan Yesus sendiri di Matius pasal 24. Bapak Ibu, sebelum kehancuran gereja dan masyarakat Kristen di belahan dunia manapun, selalu polanya sama. Baik di Bizantium, di Inggris, di Eropa Barat, di Australia, di Amerika Serikat, dan sekarang ini di Korea Selatan yang pernah mengalami suatu kebangunan rohani yang besar. Itu mereka mengalami pola yang sama. Generasi mudanya mengalami kepuasan diri dengan kemakmuran yang mereka capai. Kemudian pengkhotbah-pengkhotbahnya mengajarkan khotbah-khotbah yang hanya berorientasi kepada seputar berkat, mujizat, dan kesejahteraan duniawi. Saudara, ini penting saudara mengerti. Tuhan sebetulnya tidak mau membela umat yang telah bergeser hatinya kepada dunia. Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Ulangan pasal 4 ayat 24. Allah yang cemburu, api yang menghanguskan. Apakah di tempat kita akan mengulangi kesalahan yang serupa? Ini yang saya pikirkan. Tahun 1990-an, ketika saya masih sangat muda, saya rasa mudah sekali bertemu dengan teman-teman sebaya yang mempunyai api roh yang sama yang menyala-nyala. Umur saya pada waktu itu masih 25, tetapi kami walau masih sangat muda itu tetap begitu cinta kepada Tuhan dan berkobar-kobar. Saya bertemu dengan orang-orang tua rohani yang begitu mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Beberapa orang itulah yang mengurusi saya menikah karena saya nggak punya siapa-siapa. Saya nobody's child pada waktu itu.
Menurut saya itu masa-masa yang indah, masa-masa kebangunan rohani di Indonesia yang kedua setelah era tahun 1965. Kebangunan rohani yang pertama saya sebut tahun 1965-an. Kami mudah sekali menemukan orang-orang yang punya semangat doa, semangat menginjili, dan kami menemukan banyak orang yang mudah bertobat. Saya masih ingat kami sering sekali setiap minggu mengadakan pertemuan doa di Tanjung Karang, di Lampung Timur. Ada banyak orang yang bersedia menjadi jejaring doa. Sekarang di era 2000-an saya melihat sangat sulit menemukan seorang yang masih muda, yang masih umur 40 ke bawah, 30 ke bawah, apalagi remaja yang punya hati berdoa, hati melayani seperti kami dahulu. Jika ada yang berdalih, kami miskin, harus bekerja keras mencari uang untuk makan, hidup sekarang ini berat, ya. Kalau kami terus berdoa, kalau kami terus melayani, kapan kami cari makan? Saya mau katakan kepada saudara, itu alasan klasik. Saya punya teman yang pendapatannya pun tidak menentu, tidak ada jabatan untuk memberi kepastian pendapatan. Tetapi sampai hari ini tetap setia melayani dan tetap setia berdoa syafaat. Saya punya teman yang hanya jualan pisang goreng di pasar becek, tetapi tetap setia ikuti pertemuan-pertemuan doa. Jika Anda berdalih, saya kan usahawan besar, saya kan manajer, saya sangat sibuk dengan pekerjaan saya atau bisnis saya akan katakan juga bahwa jawaban itu jawaban yang klasik karena sudah pernah diucapkan oleh seorang muda yang kaya di depan Tuhan Yesus 2000 tahun lalu di Matius pasal 19 dan Tuhan tidak mereken jawaban anak muda yang kaya tadi. Saya akan jawab, saya juga punya seorang teman yang sangat sibuk, kepala sebuah laboratorium dan riset di perusahaan yang besar. Tetapi saya tahu ia tidak pernah berhenti memikirkan pekerjaan Tuhan. Ya, pikirannya selalu dipakai untuk memikirkan masa depan gereja, masa depan anak-anak Tuhan. Maka sebetulnya tidak ada alasan yang tepat untuk melawan panggilan Allah. Yang ada adalah hati yang mengeras seperti Firaun di zaman Musa. Memang ada yang mengeluh, kita ini udah lama ya tidak beribadah bareng di gereja karena PSBB pandemi Corona ini. Tapi jumlahnya hanya sedikit yang mengutarakan kepada saya. Saya nggak tahu kira-kira sebagian besarnya apakah peduli ada ibadah atau tidak. Tapi bagi saya sebetulnya bukan masalah bisa kumpul-kumpul di gereja atau tidak. Sebab tidak ada artinya jika sekedar kumpul-kumpul dan tetapi tidak mengingini pertumbuhan rohani. Sesungguhnya hasilnya sama aja, nasib orang yang tidak mau mengalami pertumbuhan rohani itu akan mempunyai nasib seperti kerajaan Bizantium yang ditaklukkan abad ke-15 ataupun kerajaan Inggris yang kemudian surut pamornya, atau kerajaan Israel yang di bumi hanguskan oleh Babel dan Asyur. Banyak dari kita tidak menyadari apa yang telah ditugaskan oleh Tuhan. Saya melihat ada banyak orang Kristen seperti anak bungsu yang minggat dari bapaknya dalam kisah Lukas pasal 15. Saya akan bacakan pada ayat yang ke-13. Tidak lama kemudian anak bungsu itu mengumpulkan semua miliknya lalu pergi ke negeri yang jauh dan di sana ia menghambur-hamburkan miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya melihat sekarang orang-orang Kristen ini tidak beda dengan anak bungsu yang minggat tadi. Mereka berdoa, mereka meminta, mereka mengklaim untuk mendapatkan prosperity, kemewahan, kekayaan, supaya mereka bisa hidup berfoya-foya, supaya mereka bisa hidup senang-senang tanpa memikirkan perasaan Tuhan maupun tanpa memikirkan orang lain dan tugas tanggung jawab sebagai orang Kristen yang harus menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Memang foya-foya Anda tidak seperti para selebritis yang suka pamer kekayaan, pamer kemewahan, kecantikan. Saya tahu banyak dari Anda adalah orang-orang yang begitu susah hidupnya, bahkan untuk mencari uang, untuk makan sehari-hari pun sudah merupakan perjuangan yang berat. Tetapi kemiskinan dan kekurangan Anda bukan berarti Anda punya hak untuk meninggalkan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tanggung jawab untuk melayani Dia. Anda memang tidak diberi tanggung jawab untuk mengelola keuangan yang besar oleh Tuhan. Tetapi Anda tetap memiliki tanggung jawab minimal menjaga karakter tetap kudus, minimal memiliki pikiran yang kudus, pikiran yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pikiran Kristus, dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan Anda. Memang di Matius pasal 19 dan Lukas 16 selalu ada orang kaya yang terancam masuk ke neraka. Di Matius pasal 19 tadi Tuhan berkata bahwa orang kaya itu susah masuk dalam kerajaan surga. Kenapa?
Karena kekayaan itu sering menjadi jerat bagi banyak orang muda yang obsesinya itu mengejar kesenangan, mengejar kekayaan, mengejar ketenaran, mengejar lawan jenis, ya. Saudara, apapun orangnya, dari suku apa, dari gender mana, tingkat pendidikan yang seperti apa, sebetulnya mudah tidak tahan ketika menerima kekayaan dan kehormatan, ketenaran. Saudara, Daud dan Salomo adalah raja-raja Israel, raja yang kedua dan ketiga, adalah contoh klasik tentang betapa mudahnya orang jatuh dalam kerakusan, perzinahan, penyalahgunaan kekuasaan, kesombongan, saat semuanya sudah ada di tangannya. Jika kita mengacu kepada Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 tentang banyak orang yang memanggil Tuhan, Tuhan kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan mengatakan, "Aku tidak mengenal kamu." Maka peringatan kegagalan orang yang mencapai standar Allah itu melanda ke semua lapisan tingkat masyarakat, baik tingkat ekonomi, tingkat sosial, tingkat umur maupun gender. Saya ingin mengajak Anda benar-benar memikirkan hal ini, berpikir jauh, supaya Anda bukan menggenapi Matius 7 ayat 21-23 yang akan ditolak oleh Tuhan, tetapi Anda bisa menggunakan Matius 7 ayat 21-23 itu untuk mengawas-awasi dirinya masing-masing. Karena banyak orang Kristen tidak hanya sudah kaya tetapi juga yang miskin, jiwa mereka itu sudah dirusak dengan luar biasa oleh iblis. Karena hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak peduli pada keinginan Tuhan. Mereka tidak peduli Tuhan itu disenangkan atau Tuhan didukakan. Saya tahu banyak dari Anda adalah orang-orang yang begitu susah hidupnya. Bahkan untuk mencari uang, untuk makan sehari-hari aja pun susah. Perjuangan yang berat. Tapi saya mau mengajari Anda bagaimana Anda bisa lolos pada saat ini, lolos dari jebakan iblis. Bapak Ibu, hidup kita, kesadaran kita itu saya umpamakan seperti gunung es. Anda tahu gunung es yang mengambang di lautan, dan gunung es itu dalam sejarah itu pernah menenggelamkan sebuah kapal yang baru keluar dari dock, yang oleh perancangnya mengatakan bahwa kapal ini tidak mungkin ditenggelamkan, bahkan tidak mungkin ditenggelamkan oleh Tuhan. Ya, ini bercandaan yang terlalu keterlaluan ya, akhirnya bercandaan ini menjadi kenyataan. Nah, Bapak Ibu, gunung es ini itu terdiri dari dua bagian. Yang nongol di atas, yang di atas permukaan air, itu hanya kecil, hanya sedikit. Hanya 5% dari volume atau massa yang ada pada gunung es tersebut. Sedangkan sebagian besarnya ada di bawah permukaan air, itu 95%. Nah, kesadaran kita itu seperti gunung es. Ada yang di bagian atas yang kelihatan, yang saya sebut, pakai istilah saya sendiri, adalah kesadaran ambang atas atau kesadaran kognitif. Dan yang di bawah permukaan yang tidak kelihatan, yaitu kesadaran ambang bawah atau kesadaran bawah sadar atau subconscious dalam bahasa Inggrisnya. Kesadaran ambang atas atau kognitif, gambaran umumnya adalah kesadaran yang dihasilkan oleh proses berpikir atau hasil analisa dari pengetahuan dan kondisi lingkungan. Seperti kayak gunung es tadi itu hanya 5% mewakili kepribadian kita. Sedangkan 95% itu ada di bawah sadar. Itulah sebabnya kita bisa mengerti mengapa pendidikan tinggi tidak lantas membuat karakter seseorang menjadi baik. Ada banyak orang sarjana tetapi mereka hidupnya ngaco, jadi koruptor, jadi pezina, jadi orang yang kasar, yang serakah, dan sebagainya. Itulah sebabnya pula mengapa sekalipun seorang sudah lulus sekolah Alkitab atau sarjana teologi, tetap tidak mengerti kehendak Allah dan hidup semaunya sendiri, bahkan karakternya pun tidak berbeda dengan orang dunia. Misalnya segala sesuatu dinilai dari nilai uang, dari nilai angpau atau keuntungan finansial. Maka saya suka berkata bahwa pengetahuan atau kesadaran kognitif tadi tidak dapat membentuk seseorang menjadi manusia surgawi atau manusia yang bercirikan Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang saya ajarkan bisa sekali berbenturan dengan kondisi hati Anda saat ini yang tidak mau berubah. Ada yang tersinggung, ada yang frontal menolak pengajaran yang saya berikan saat ini, atau yang mundur teratur. Suatu saat kelak Anda akan membuktikan sendiri apakah apa yang saya ajarkan, saya katakan ini benar atau salah ketika Anda menghadap tahta pengadilan Allah kelak. Mengapa ada di antara Anda yang sulit berubah dan tidak tertarik dengan apa yang saya tekankan saat ini? Mengapa Anda merasa bahwa Anda tidak ada masalah dengan keberadaan Anda yang sebetulnya sangat bermasalah
di hadapan Tuhan, baiknya gini, saya memberikan perumpamaan lain. Ya, cara berpikir atau karakter atau kebiasaan lama kita itu seperti kayak bangunan lama, bangunan kuno yang tidak diharapkan lagi. Nah, rumah lama itulah yang menguasai pikiran kita. Lalu kita mau menggantikan dengan rumah yang desain baru, yang gaya modern begitu. Tentu kita tidak bisa menambal sulam bangunan yang lama tadi ya dengan memulai sana memulai sini begitu aja, karena hasilnya nanti pasti tidak memuaskan. Yang harus kita lakukan adalah meruntuhkan bangunan tersebut. Kalau saudara pernah lihat di tayangan televisi ataupun YouTube berita-berita itu ada kadang-kadang ada bangunan bertingkat yang lama, ya peninggalan lama itu diledakkan hingga rata dengan tanah. Baru kemudian bisa membangun dengan bangunan yang baru yang lebih indah di lahan yang sama. Persoalannya adalah meruntuhkan karakter, kebiasaan, dan cara berpikir lama itu tidak semudah mendinamit bangunan kuno, bangunan lama. Mengubah pikiran seseorang atau mindset itu sama dengan mengubah kesadaran bawah sadarnya. Dan ini yang menjadi masalah. Karena seringkali kita tidak menyadari apa yang ada di dalam benak kita, apa yang ada di dalam kesadaran bawah sadar kita. Saya akui itu tidak mudah, apalagi jika sudah membentuk mindset yang kaku sejak kecil. Misalnya, seorang yang sejak kecil mendengar orang tuanya berkata kasar dan ia pun terbiasa dengan kata-kata kasar. Kemudian ia menikah. Kebiasaan berkata-kata kasar ini akan dibawa terus sampai menikah dan akhirnya menyakiti pasangannya. Seorang anak yang terbiasa malas karena dimanja oleh orang tuanya, ketika besar ia pun menjadi orang yang malas dan tidak handal di dalam bekerja. Jadi ketika dia menjadi seorang suami, dia malas-malasan, bahkan malah memperbudak istrinya untuk mencari uang. Seorang anak yang terbiasa mendengar ibunya suka berbohong, ya, misalnya ibunya ditagih utang sama orang, terus dia ngajarin anaknya, bilangin sama tante itu, mama lagi belanja, gitu. Padahal dia ngumpet di WC atau di kamarnya. Nah, ketika anak itu besar, ia terbiasa berbohong, bahkan dia akan menjadi kebiasaan menipu orang lain di dalam bisnis, dalam hubungan dengan teman-temannya, itu menjadi orang yang suka menipu. Seorang yang sudah terlanjur disesatkan oleh ajaran yang melawan kebenaran, ya, baik sejak kecil atau sesudah dewasa, untuk menerima Injil yang murni, itu sulit sekali. Apalagi ia hidup di lingkungan yang anti-Kristen, yang fanatik, yang tak segan-segan menyakiti secara fisik atau bahkan membunuh orang yang mau meninggalkan agama lama atau kepercayaan lama dan mengikuti Kristus. Ini butuh keberanian dan tekad yang kuat untuk keluar dari pola berpikir yang lama atau dari apa yang dia percayai. Saya mempelajari ada 5 cara yang dapat mengubah pikiran seseorang, yaitu 1, melalui pengaruh seorang figur. Yang kedua, menangkap khotbah-khotbah yang berapi-api dari seorang hamba Tuhan. 3, repetisi atau pengulangan pesan yang berulang-ulang. Terus yang keempat, pengaruh dari kelompok persekutuan. Yang kelima, meditasi firman Tuhan secara pribadi. Sekarang kita bicara yang pertama, pengaruh dari seorang figur. Figur yang bisa mempengaruhi seseorang adalah figur yang dianggap punya kuasa dan karisma yang besar, seperti orang tua atau guru atau dosen, pemimpin negara, bahkan bintang film atau selebriti itu juga bisa mempengaruhi seseorang. Figurnya itu, kata-katanya, kelakuannya itu bisa dianut oleh orang-orang muda, anak-anak muda. Alam bawah sadar kita bisa dipengaruhi oleh kata-kata atau tindakan orang-orang yang saya sebutkan tadi, orang tua, guru, pemimpin, dan sebagainya. Seorang anak kecil akan sangat mudah terbentuk kepribadiannya oleh pengaruh orang tuanya atau gurunya. Nah, ini pesan saya pada orang tua dan para guru. Berhati-hatilah kalian berucap, berhati-hatilah kalian berkelakuan, karena akan mudah ditiru melalui perekaman bawah sadar anak-anak kalian atau anak-anak didik kalian. Apa yang kita ajarkan akan dipatenkan dalam hati seorang anak. Dan ini nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Tuhan pada waktu penghakiman akhir nanti. Maka jangan pernah ngawur memberi ajaran dan teladan kepada anak-anak. Yang kedua, menangkap khotbah dengan berapi-api dari seorang hamba Tuhan. Pengkhotbah-pengkhotbah besar seperti Reinhard Bonnke, Maurice Cerullo, Billy Graham pada masa
kejayaan mereka. Mereka membakar hati jemaat dalam KKR-KKR besar dengan khotbah yang berapi-api dan penuh semangat. Dan khotbah-khotbah yang berapi-api tadi itu masuk dalam alam bawah sadar orang-orang yang mendengarnya. Dan itu mengubah hati banyak orang Afrika dan Asia. Apalagi disertai dengan tanda-tanda ajaib, misalnya kesembuhan ilahi atau nubuatan. Saya belajar menghargai apa yang dibagikan oleh para hamba-hamba Tuhan tadi, tapi tentunya saya mengujinya dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, karena apa? Saya tidak menampik bahwa khotbah berapi-api belum tentu benar berasal dari Roh Kudus. Saya masih ingat beberapa pesan penting yang Alkitabiah yang saya terima 30 sampai 32 tahun meskipun orang yang membagikannya itu sudah meninggal. Tapi pesan-pesan itu tetap saya pegang sampai hari ini. Saya menyarankan kepada Anda biasakan memperhatikan pesan yang Alkitabiah, pesan firman Tuhan. Jangan biasakan acuh kepada firman Tuhan, itu kerugian Anda kalau Anda acuh. Terus yang ketiga, repetisi atau pengulangan. Untuk mengubah jiwa kita pun yang terluka atau yang rusak, kita perlu secara rutin untuk menanamkan firman Tuhan ke dalam hati kita, menggantikan prinsip-prinsip dunia, menggantikan luka-luka batin, menggantikan kata-kata yang jahat yang pernah dilontarkan kepada kita. Alam bawah sadar kita akan mudah menangkap ide atau sugesti yang didengar atau dilihat kalau itu dilakukan berulang-ulang. Saya suka membuat tulisan besar dari firman Tuhan yang saya cetak di banner dan saya gantung di kamar tidur atau di ruang perpustakaan atau di ruang doa saya, supaya setiap kali saya lewat di situ saya dapat membacanya. Saya masih ingat Yesaya 43 yang saya gantung di kamar tidur. Saya selalu ingat itu, dan ketika saya menghadapi masa-masa sulit, saya ingat firman Tuhan itu dan menjadi kekuatan bagi saya. Saya menganjurkan sesuai firman Tuhan, ajarkan di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya apa? Engkau bertindak hati-hati. Ketika firman Tuhan itu sudah mendarah daging di dalam benak kita, di dalam otak kita yang paling dalam, kita akan tanpa sadar akan dituntun oleh firman tadi, bertindak hati-hati, mengambil keputusan hati-hati, berucap hati-hati, nggak asal jeplak aja, nggak asal komen aja. Itu kita akan bisa lebih hati-hati. Kita akan lebih hati-hati mengelola hati kita, nggak sekedar mengumbar kekecewaan, mengumbar kemarahan. Alkitab mengajarkan di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7, supaya kita terus-menerus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita dimanapun dan kapanpun. Dan inilah yang disebut proses repetisi, pengulangan, terus-menerus. Ya, itu sebabnya ada beda antara generasi sebelum baby boomers, yaitu tahun 1960 dengan sesudahnya, yang sampai saat ini, sampai generasi kita. Orang-orang sebelum 1960 itu mereka dengan tekun orang-orang tuanya mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Sehingga kita bisa melihat mengapa Inggris, mengapa Amerika sempat mengalami kejayaan, diberkati oleh Tuhan negaranya, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lainnya. Tetapi setelah era baby boomers tahun 1960, di mana orang-orang tua pada waktu itu karena mereka sibuk bekerja, karena mereka mencari kesenangan buat dirinya sendiri, mereka melupakan mengajarkan firman Tuhan, sehingga anak-anak mereka tumbuh tanpa pengenalan akan firman Tuhan, dan akibatnya sekarang yang menjadi orang tua kita, yang menjadi kakak-kakak kita, dan kita sendiri akhirnya melahirkan menjadi orang-orang yang tidak takut Tuhan. Maka tidak heran kenapa Eropa sekarang kekristenan tidak lebih daripada 5%. Orang tua yang benar itu akan memberi pengaruh kerohanian kepada anak cucunya dengan mengajari anak cucunya, dengan berdoa untuk anak cucunya, mengajari mereka akan firman Tuhan secara terus-menerus, sehingga anak cucunya memiliki kesehatan rohani. 2 Timotius pasal 1 ayat 5 adalah sebuah contoh bagaimana seorang ibu dan seorang nenek mengajari seorang Timotius menjadi anak-anak yang benar di hadapan Tuhan. Aku diingatkan dengan imanmu yang tulus, yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan ibumu Eunike, dan aku yakin sekarang hidup di dalam kamu juga. Dan Timotius menjadi murid Paulus. Paulus nggak sulit untuk mendidik Timotius karena apa? Neneknya Lois dan ibunya Eunike itu sudah menanamkan terlebih dulu waktu Timotius masih muda. Yang keempat, pengaruh kelompok. Alkitab mengatakan ada 2 jenis kelompok yang bisa mempengaruhi seseorang atau kelompok orang, dan ini pengaruhnya bertentangan satu dengan yang lainnya.
Satu, lingkungan yang positif yang dapat memberikan pertumbuhan rohani dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25, yaitu orang-orang yang rohaninya telah dewasa, yang bisa memberkati, mempengaruhi Anda dengan pengajaran yang sehat. Tetapi ada kelompok yang lainnya yang harus dijauhi, yang memberikan lingkungan yang negatif. Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik di 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33. Maka firman mengajarkan supaya kita benar-benar memilih siapa kawan-kawan kita. Yang kelima, meditasi firman Tuhan secara pribadi. Meditasi adalah pemusatan pikiran pada suatu objek dalam keadaan yang tenang atau rileks. Anda dapat merenungkan firman Tuhan sebagai sugesti atau masukan yang Anda tanamkan dalam pikiran Anda ketika Anda lagi santai, lagi rileks. Itu yang dinasihatkan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, supaya kita memikirkan yang sedap didengar, memikirkan yang kudus, memikirkan yang mulia. Pikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Pikirkanlah pikiran Kristus, perasaan Kristus. Pikirkan apa yang ada di sorga, yaitu kehendak Bapa, seperti Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Saya selalu menekankan perubahan karakter, kebiasaan, pola berpikir melalui perenungan firman Tuhan secara terus-menerus. Karena hanya firman Tuhan yang bisa mengubah hati. Alam bawah sadar kita, alam bawah sadar Anda, itu hanya bisa dapat diubah ketika firman Tuhan itu mendarat dalam hati Anda. Sehingga kita bisa berubah menjadi makhluk sorgawi yang berkarakter Kristus. Saya sangat menekankan mengapa pentingnya perubahan karakter atau kebiasaan dan cara berpikir, karena itulah satu-satunya cara berkenan kepada Tuhan. Tanpa Anda mengalami perubahan sesuai dengan kepribadian Kristus yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, itu kita harus menjadi sama seperti Kristus, ya. Kita akan menjadi orang yang tahu berterima kasih. Sebaliknya, kalau kita tidak mau mengalami perubahan dan kita tidak mau menjadi seperti Kristus, kita sama dengan orang yang tidak tahu berterima kasih dan mengkhianati Kristus. Sekali lagi saya mengingatkan, kita semua akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, termasuk apa yang kita pikirkan, termasuk apa yang ada dalam hati kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jika engkau masih mempunyai nafas pada hari ini, jika engkau masih memiliki kehidupan pada hari ini, gunakan waktu yang ada untuk benar-benar mengelola anugerah ini. Jika tadi Tuhan mengingatkan di dalam Lukas pasal 12 ayat 48b, barang siapa diberi banyak, dituntut banyak, dituntut pertanggungjawaban. Terang kita harus tetap menyala sampai kita dipanggil, supaya kita bisa memberi kesaksian kepada orang lain bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah kebenaran, satu-satunya jalan menuju ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.